segala macam yang syaratnya simbolik, karena mereka melakukan Islam secara ekonomi, tidak secara sastrawi. Ini bahasa saya. Kok secara ekonomi bagaimana? Coba Lailatul Qadar. Ini coba 14 abad Islam hidup, itu orang masih menunggu Lailatul Qadar. Padahal ini gara-gara tidak kenal sastra. Padahal tidak ada berita bahwa ada malam Lailatul Qadar yang turun ke dunia ini. Yang ada adalah Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Jadi nggak ada Lailatul Qadarnya turun. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, dan seterusnya. Jadi yang turun itu Qur'annya dan sudah turun. Terus sing kok enteni ku apa? Yang kamu tunggu itu apa? Kan gitu. Jadi tidak ada malam Lailatul Qadar turun, tidak ada. Yang turun itu Al-Quran, karena kalimatnya sesungguhnya aku telah mendatangkannya. Nya itu Al-Quran fi di Lailatul Qadar. Nah, kalau kita pakai logika sastra sederhana, kapan saja engkau memetik puisi Al-Quran masuk ke dalam hatimu dan membuatmu takjub kepada kehidupan, maka kamu berada di Lailatul Qadar, gitu. Kapan saja, jadi kamu tinggal ambil. Mana malaikat? Tidak ada di rapat, saya lihat-lihat. Tidak ada malaikat rapat menentukan Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar itu tergantung engkau. Kalau engkau memetik puisi kehidupan, kalau engkau memetik keindahan Al-Quran, karena 70% Al-Quran memakai bahasa sastra. Memakai bahasa sastra. Ambil satu ayat, saya akan jelaskan bahwa itu sastra. Di malam 21, malam 23, malam 25. Sebagian orang memahami bahwasanya Lailatul Qadar sudah tidak ada lagi. Ini disebutkan oleh para ulama, ada sekelompok manusia yang menganggap Lailatul Qadar sudah diangkat dengan berdasarkan hadis ini. Padahal maksudnya diangkat itu diangkat penentuannya kapannya, paham? Kapan pastinya? Ya, tidak diketahui, tapi tetap ada. Makanya di akhir hadis kata Rasulullah SAW, carilah. Saya tadi juga baru nonton di YouTube sebagian kelompok juga di tanah air kita yang lumayan pengikutnya banyak, ya, pimpinannya berkata bahwasanya Lailatul Qadar sudah tidak ada lagi. Lailatul Qadar itu maksudnya apa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Al-Qur'an sudah turun, ya sudah, enggak ada lagi Lailatul Qadar. Enggak ada Lailatul Qadar. Apa sekarang Al-Qur'an masih turun? Enggak, katanya. Berarti Lailatul Qadar sudah enggak. Lailatul Qadar cuma sekali sepanjang masa, cuma sekali. Kapan? Waktu Al-Qur'an apa? Turun, katanya begitu. Sudah tidak ada Lailatul Qadar lagi. Terus sekarang kita gimana? Kata dia, kita beribadah saja untuk mengenang. Lailatul Qadar sudah enggak ada. Ini ngawur total ya. Nabi SAW waktu turun Al-Quran pertama kali di mana? Di Goa Hira. Setelah itu Rasulullah SAW masih cari Lailatul Qadar enggak? Masih cari terus. Meskipun sekali turun, Al-Quran turun, ya pertama kali Lailatul Qadar, yaitu di malam waktu Nabi di Goa Hira. Setelah itu Nabi SAW, apakah Al-Quran turun secara bertahap setiap Lailatul Qadar? Jawabannya tidak. Setiap ada kejadian turun Al-Quran, setiap ada kejadian turun apa? Al-Quran. Dan Nabi seumur hidupnya selalu mencari Lailatul Qadar. Dan para sahabat setelah wafatnya Nabi juga mencari Lailatul Qadar. Kemudian datang sekarang orang bahlul bilang Lailatul Qadar sudah enggak ada. Ini bahaya, menafsirkan ayat dengan otaknya sendiri. Saya kasih lihat orang tersebut. Bahasa Arab tidak tahu. Pemimpin suatu kelompok bahasa Arab tidak tahu, kemudian baca ayat salah-salah, padahal ayatnya masyhur. Kemudian berani menafsirkan dengan demikian, menyelisih pemahaman umat Islam secara keseluruhannya. Saya ingin sebut namanya, tapi nanti kena undang-undang apa? Pencemaran. Jadi enggak usah lah. Baik, cuma saya ingatkan bahwa Lailatul Qadar ada. Ya, jangan dengarkan perkataan orang bahlul tersebut. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begitu kapan Lailatul Qadar? Kapan Lailatul Qadar? Maka ada dua pendapat secara umum. Pendapat pertama mengatakan Lailatul Qadar yaitu ditentukan malamnya, cuma kita enggak tahu dan tidak berubah sepanjang tahun. Kalau malam 21 ya malam 21. Kalau malam 23 ya malam 23. Kalau malam 27 ya malam 27. Setiap tahun tidak pernah berubah, cuma malam tersebut. Tidak pernah berubah. Ini pendapat pertama. Dan ini pendapat jumhur ulama Syafi'iyah disebutkan oleh Nawawi rahimahullahu taala. Dan mereka berkata, kita tidak tahu malam keberapa dan tidak pernah berubah, tetapi yang paling diharapkan adalah malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, ini yang kita harapkan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, dan ini adalah pendapat lain dari ulama Syafi'iyah seperti Al-Muzani. Al-Muzani ini
muridnya Imam Syafi'i langsung. Dan dia punya murid lagi namanya Ibnu Khuzaimah. Dua ulama ini, ulama besar ini, ya, berpendapat berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i. Mereka berdua berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar berpindah-pindah dari satu malam, tahun berikutnya bisa jadi malam lainnya, tahun berikutnya bisa jadi malam yang lain. Bisa jadi malam ini malam 21 tahun ini, tahun depan bisa jadi malam 27, tahun depannya lagi bisa jadi 27 juga, tahun depannya lagi bisa jadi malam 23. Tetapi perpindahan tersebut hanya di malam-malam ganjil. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, menyelisih pendapat jumhur Syafi'iyah. Kenapa? Karena hadis-hadis menunjukkan Lailatul Qadar terjadi di zaman Nabi di malam-malam yang berbeda. Tadi hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu saya bacakan. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa qad uritu hadhihi lailata thumma unsituha." Tadinya aku sudah ditunjukkan kapan malam Lailatul Qadar, tiba-tiba aku dilupakan kapan malam tersebut. Fabtaghuha fil ashril awakhir. Maka carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Wabtaghuha fi kulli witrin, dan carilah di setiap malam-malam ganjil. Wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tinin. Dan aku lihat dalam mimpiku di Lailatul Qadar tersebut, aku sujud di air dan tanah, yaitu becek. Aku sujud di becek. Setelah Nabi ngomong gitu, kata Abu Sa'id Al-Khudri, fastahallatis sama'u fi tilkal lailata wa amtarat. Maka malam tersebut, itu malam 21, tiba-tiba awan datang, kemudian terjadi hujan, ya. Dan malam tersebut, ya, Lailata 21, yaitu malam ke-21. Fa qasurat aini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nadartu ilaihi, dan aku melihat Rasulullah sallam dan aku melihat kepadanya, insarafa minas subhi, besok paginya, itu hari ke-22, hari ke-21 setelah salat subuh, wa wajhuhu mumtali'un tinan wa ma'an. Ternyata wajahnya penuh dengan becek. Jadi Rasulullah SAW pada 21 di salat subuh, beliau sujud, ternyata sujudnya dipecek karena tadi malam turun apa? Turun hujan. Ini dalil bahwasanya malam 21 tatkala itu malam Lailatul Qadar. Dan ini juga dalil bahwasanya bisa jadi terjadi Lailatul Qadar meskipun hujan. Jangan tidur malam ganjil, hujan enak tidur. Bisa jadi itu Lailatul Qadar. Di zaman Nabi pernah terjadi Lailatul Qadar, terjadi apa? Hujan. Terjadi hujan, ya. Kemudian sebagian dari riwayat juga para sahabat bersumpah, saya pernah mendapat Lailatul Qadar bersama Nabi, dan demi Allah waktu itu malam ke-27. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan tidak ada jalan lain untuk mengkompromikan hadis-hadis ini kecuali kita berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Bisa jadi malam 21, bisa jadi malam 23, bisa jadi malam 27, yang penting di malam-malam ganjil.